Kali ini saya akan membagikan beberapa tips agar kalian tetap fokus saat belajar di rumah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke tips yang pertama. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Namun, belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal, konsentrasi membuyar, dan kemungkinan untuk tertidur saat belajar akan lebih besar. Maka dari itu, tips belajar di rumah yang pertama, kalian perlu untuk menciptakan ruang atau tempat belajar yang kondusif dan nyaman selama pandemi COVID-19 ini. Tips menciptakan tempat belajar yang nyaman selama pandemi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Yang ketiga, lengkapilah alat tulis yang kalian butuhkan untuk belajar, misalnya buku catatan, pensil, ballpoint, penghapus, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, pastikan koneksi internet di rumah kalian lancar. Yang kelima, sediakan camilan dan air minum secukupnya agar tidak merasa kelelahan. Tips yang kedua, manajemen waktu. Yang dimaksud dari memanajemen waktu adalah buatlah target waktu untuk menyelesaikan sesuatu. Selesaikanlah tanggung jawab terlebih dahulu, setelah itu kerjakan hal-hal yang kalian suka. Belajar dari rumah memang memberikan efek yang terkesan santai, padahal sebenarnya banyak tugas yang perlu diselesaikan. Namun selama kalian dapat membagi waktu dan tidak menunda-nunda, maka hasilnya pun akan baik dan tugas tidak akan menumpuk. Sebagai reward, usai menyelesaikan kewajiban, kalian bisa main game, nonton drama, atau melakukan hobi kalian untuk melepas penat. Tips selanjutnya, buat target dalam belajar. Target yang kalian buat harus spesifik, realistis, bisa diukur, dan jelas. Sebagai contoh, kalian akan membuat target belajar untuk 2 minggu ke depan. Yang pertama, kalian ingin menguasai biologi. Nah, target tersebut tidak spesifik dan tidak jelas. Sebaiknya, kalian membuat target sesuai dengan apa yang ingin kamu pelajari dari biologi. Misalnya, menguasai bab sel, atau mungkin bab jaringan tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Contoh yang kedua, kalian mempunyai target dalam 2 minggu ini menyelesaikan 50 paket soal tryout. Nah, target kedua ini juga tidak realistis dan jatuhnya terkesan dipaksakan. Maka dari itu, target yang kalian buat haruslah spesifik, realistis, bisa diukur, dan jelas. Jadi, saat membuat target tidak perlu muluk-muluk dan sesuaikan dengan kemampuan kalian agar tidak merasa tertekan. Tips yang keempat, kurangi distraksi atau gangguan. Lingkungan sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sehingga kita akan lebih mudah fokus saat belajar di sekolah. Namun berbeda cerita jika kita belajar di rumah. Pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Karena rumah memang sejatinya adalah tempat untuk beristirahat. Gangguan saat belajar bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Langkah yang bisa kalian lakukan adalah kurangi akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Misalnya, dengan meletakkan HP atau smartphone jauh dari tempat kalian belajar. Namun, pengecualian jika kalian belajar menggunakan smartphone, usahakan jangan sambil membuka aplikasi yang tidak diperlukan ya. Tips yang kelima atau tips yang terakhir, diskusi dengan teman via grup online. Interaksi sosial dengan teman sangat diperlukan untuk membuat diri sehat secara mental. Diskusi dengan teman akan mempermudah kalian untuk lebih memahami tentang pelajaran. Keterbatasan untuk bertanya dengan guru karena adanya pandemi bisa kalian gantikan dengan cara berdiskusi via grup online bersama teman-teman kalian. Ketika mengobrol dan berdiskusi dengan orang lain, kalian dapat sekaligus bercanda, saling bertukar cerita, dan hal ini membuat kalian merasa ceria sehingga tidak mudah merasa stres. Selama pandemi COVID-19, hal yang perlu dijaga adalah jarak fisik, namun berkomunikasi dengan teman tidak boleh putus begitu saja. Akhir kata, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat.